Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Retorika Teknik Hitobah. Perkenalkan, saya Nia Suci Ramadhani dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Lokal 19 B1. Nah, apa itu retorika? Retorika dalam bahasa Inggris disebut retorik, sedangkan dalam bahasa Yunani yakni retor yang artinya seorang juru pidato atau orator. Retorika itu adalah ilmunya, sedangkan retor itu adalah orangnya. Jadi, retorika adalah ilmu dan seni dalam berbicara, mengatur komposisi kata, mengajak atau menyampaikan kepada orang lain, sehingga mudah dipahami dan diterima pendengar, serta terkesan atas apa yang diucapkannya. Nah, retorika juga merupakan studi tentang bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk membuat pilihan secara bebas, yaitu memahami orang lain tanpa memaksa dan memilih tata bahasa agar tersampaikan dengan baik. Namun, ada beberapa yang menganggap retorika itu negatif. Kenapa sering dianggap negatif oleh sebagian orang? Seperti halnya retorika dalam paradigma masyarakat umum, ketika orang-orang tidak mengenal terlalu dalam tentang retorika itu, seringkali dikenal negatif karena digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dinilai negatif karena retorika digunakan seakan seperti gombalan atau penuh dengan kebohongan. Kata-katanya manis tapi penuh dengan kebohongan, dan sering juga ada permainan kata-kata dalam hukum yang ada menjadi tidak ada, yang tidak ada menjadi ada. Karena orang yang tidak mengenal retorika, sehingga masyarakat menganggap retorika itu gombalan yang membalas tentang cinta dan lain sebagainya. Gombal itu adalah janji membual, karena yang diucapkannya biasanya menipu, seperti kata-kata manis yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu retorika juga sering dianggap pemanis bibir, seperti hal yang biasanya dilebih-lebihkan agar terlihat bagus. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi demam panggung. Adalah yang pertama, gunakan gerak tubuh seperlunya, jangan terlalu kaku. Lalu jangan hanya memusatkan pikiran pada diri sendiri, melainkan justru pada masalah yang akan disampaikan. Nah, selanjutnya berpeganganlah sekedarnya pada mimbar. Kendorkanlah otot-otot sekitar leher, anggaplah semua pendengar itu sebagai kawan. Lalu kita berdoa dan minta doa. Dan yang harus kita lakukan adalah datang lebih awal. Lalu berusaha untuk melakukan sebaik mungkin. Izinkan jika Anda membuat kesalahan. Lalu gunakan kesempatan itu untuk bisa tenang, senyum, salam, dan sapa. Prinsip yang harus dimiliki oleh seorang dai agar dakwah yang disampaikan efektif, yang pertama adalah mengamalkan sebelum mendakwahkan. Ketika kita sudah mengajak diri kita, harus memulai melakukannya, jangan sampai kita menyuruh, namun kita tidak melakukannya. Nah, ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang menghayati, mengamalkan, maka langkah baiknya kita yang terlebih dahulu mengamalkannya. Kita sama-sama mengamalkan ajaran Islam tanpa ada unsur paksaan. Nah, tujuannya adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang mumpuni. Dalam dakwah, mengajak ada pesan yang ingin disampaikan, maka apa yang kita inginkan, yang ingin kita sampaikan harus kita kuasai agar bisa dipahami oleh orang lain. Bagaimana kita mengolah dakwah menjadi menarik? Yang pertama, ada ilmu atas isi dakwah tersebut, mengenai pesan dari dakwah yang kita sampaikan. Yang kedua, ilmu bagaimana cara menyampaikannya. Nah, dakwah kita harus disampaikan dengan cara yang baik, tulus dan ikhlas. Tulus itu biasanya yang mengiringi niat,
sementara ikhlas yang mengiringi perjalanan dan hasilnya. Contohnya nih, ketika orang yang berniat memberikan sesuatu yang istimewa kepada seseorang yang dicintainya tanpa mengharapkan balasan dari pemberian itu, yang terpenting orang itu sudah senang dan bahagia. Nah, sama halnya dengan berdakwah, ketika berniat tulus atau tidak mengharapkan apapun, ketulusan dan keikhlasan itu juga harus dipahami oleh mad'u. Kita sebagai mad'u pun juga harus memahami seorang dai. Nah, yang keempat adalah punya semangat. Kalau kita berdakwah dengan lesu, tidak semangat, maka yang mendengarkan pun ikut lesu. Kita penceramah harus semangat. Jadi, jangan berharap kita bisa memberikan semangat kalau kita sendirinya tidak mempunyai semangat. Nah, yang kelima adalah mau praktik. Orang yang berjuang di jalan dakwah pasti mempunyai tantangan. Nah, untuk menghadapi hal itu, kita harus mau praktik, mau mencari pengalaman dan belajar. Seperti halnya orang yang ingin bisa berenang, orang yang ingin bisa bersepeda, orang yang ingin menyetir, itu harus berani praktik. Orang yang berenang harus berani cebur ke air, orang yang ingin bisa menyetir harus mau praktek bawa mobil. Sama halnya dengan berdakwah. Orang yang ingin berdakwah harus mau naik ke mimbar. Nah, ilmu yang tidak dipraktekkan itu bagaikan pohon tanpa buah. Lalu yang terakhir adalah istiqomah. Nah, apa itu istiqomah? Istiqomah adalah bahwa seseorang senantiasa ada di dalam ketaatan dan di jalan lurus di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah, medannya itu berliku-liku, banyak tantangan, maka diperlukan keistiqomahan dalam belajar dan praktik. Sebelumnya, perlu kita ketahui, apa itu humor? Humor adalah sesuatu yang lucu, baik itu ucapan, cerita, maupun gerakan yang mampu membuat orang tersenyum. Banyak sekali pendakwah yang menyelipkan humor dalam ceramahnya, karena humor merupakan bagian dari rangkaian retorika. Dalam penyampaian dakwah, seorang dai harus mampu membaca kondisi dan situasi yang dihadapinya, yang tumbuh dan berkembang di lingkungan itu. Nah, lalu bagaimana sebaiknya agar humor yang disampaikan tidak mengurangi nilai dakwah? Humor dalam ceramah agama bisa kita sajikan sepanjang untuk menarik kembali perhatian, mengatasi jenuh, bahkan menghilangkan rasa kantuk. Jadi, humor digunakan seperlunya saja. Kalau kebanyakan humor akan menghilangkan nilai dakwahnya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan humor. Yang pertama, menggunakan humor hanya untuk menghilangkan kejenuhan. Yang kedua, jangan sesekali menghina atau merendahkan orang lain. Lalu jangan terus-terusan melucu, nanti takutnya kebablasan. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menjawab atas pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Retorika Teknik Hitobah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.